tidak hanya dikagumi oleh banyak orang awam, para peneliti juga terpukau dengan bangunan ini karena berbagai rahasianya. Sampai saat ini, kita mengetahui jika piramida digunakan sebagai makam dan media penghormatan kepada raja-raja kuno Mesir. Namun belakangan ini, para ilmuwan telah mengungkap rahasia lain dari piramida. Dan pada video ini kita akan bahas mengenai fakta keanehan piramida yang harus diketahui. Sebelumnya, jika kamu baru di channel ini, jangan lupa tekan subscribe agar tidak ketinggalan video misteri dunia terbaru dari kami. Bantu channel ini agar terus berkembang dan memberikan wawasan untuk kita semua. Piramida memusatkan elektromagnetik. Para peneliti menemukan bahwa dalam kondisi yang tepat, piramida Agung Giza dapat memusatkan energi elektromagnetik ke dalam jaringan ruang internalnya yang tersembunyi dan di bawah dasarnya. Hal ini ditemukan oleh tim gabungan fisikawan internasional dari ITMO University, Saint Petersburg, Rusia, dan Lasem-Zentrum, Hannover, Jerman. Mereka menggunakan metode fisika teoritis untuk menyelidiki bagaimana piramida Agung Giza merespon radiasi elektromagnetik seperti gelombang radio, inframerah, cahaya, sinar ultraviolet, sinar X, dan sinar gamma. Dan mulanya, penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Applied Physics ini bertujuan untuk melihat bagaimana gelombang radio dengan panjang yang proporsional akan berinteraksi dengan struktur bangunan piramida. Dan mereka menghitung bahwa panjang gelombang antara 200 hingga 600 meter akan menginduksi resonansi di dalam piramida tersebut. Kemudian dengan menggunakan pemodelan komputer, mereka berhasil mengetahui bagaimana energi gelombang radio akan menyebar atau terserap dalam kondisi ini. Dan melalui percobaan tersebut, diketahui bahwa struktur bangunan piramida memungkinkan untuk energi elektromagnetik mengalir dan terpusat ke dalam ruang-ruang dan dasar bangunan itu. Namun karena kurangnya informasi tentang sifat material piramida, para peneliti harus menggunakan beberapa asumsi untuk mengetahui bagaimana reaksi piramida terhadap gelombang. Dan menurut para peneliti, bahwa sifat yang tidak biasa dalam struktur piramida ini adalah sebuah kebetulan. Karena asumsi peneliti bahwa karena sangat tidak mungkin bahwa orang Mesir kuno telah mengetahui tentang teknik ini pada masa tersebut. Mereka tetap meyakini bahwa hal tersebut terjadi secara koinsiden. Secara singkatnya, untuk kita lebih bisa mengerti penjelasan panjang tersebut adalah bahwa dengan elektromagnetik tersebut dan faktornya diketahui bahwa jika piramida ternyata bisa memperkuat sinyal Wi-Fi atau Wi-Fi seperti yang kita alami sekarang. Radiasi elektromagnetik termasuk cahaya tampak, gelombang radio dan gelombang mikro selalu ada dan kita butuhkan sepanjang waktu. Dan variasi panjang gelombang tersebut sama seperti panjang gelombang untuk komunikasi nirkabel berkecepatan tinggi atau LTE. Bagaimana bisa bahwa hal ini telah ada ribuan tahun yang lalu? Dan jika memang disengaja, untuk apakah fungsinya? Dan bagaimanakah orang pada masa lalu tersebut memanfaatkan hal ini? Piramida dapat mengawetkan apapun di dalamnya. Bukan tanpa alasan kalau orang Mesir kuno menggunakan kuburan. Mumi yang diletakkan di dalamnya tidak hanya awet berkat rempah-rempah atau balsam. Bentuk bangunan piramida itu juga mempengaruhinya. Piramida mempunyai efek dehidrasi atau mengeringkan, sehingga mampu mengawetkan dan meningkatkan kualitas benda tertentu. Dan peletakan benda itu juga harus tepat berada pada ketinggian sepertiga dari alas piramida. Dan itulah yang disebut sebagai titik konservasi yang merupakan pusat energi tempat getaran atau vibrasi energi yang menjadi satu. Oleh sebab itu, tubuh yang berumur ribuan tahun akan mampu awet bila diletakkan di luang piramida tersebut. Dan tidak hanya tubuh manusia atau binatang yang bisa dikeringkan, tetapi makanan atau bahan lain juga bisa. Ini adalah hal yang menakjubkan di tengah padang pasir yang tandus. Semua pengetahuan fungsi yang dibangun tersebut secara tidak langsung telah ada dan berfungsi untuk masyarakat sekitarnya. Ini merupakan rahasia dan misteri peradaban Mesir kuno. Hal yang sederhana seperti ini mampu membuat para peneliti sekarang amazed dan semakin lebih penasaran untuk meneliti piramida lebih rinci lagi. Yang faktanya, peradaban kita sekarang masih belum selesai untuk meneliti piramida di Mesir.
Nikola Tesla dan piramida. Dalam dunia teknik elektro, nama Tesla berdiri paling menonjol di atas hampir semua orang-orang di zaman sekarang, khususnya ilmuwan abad 21. Prestasi individu tunggal ini menorehkan namanya di bidang electricity, khususnya penemuan dan penguasaan alternating current, yang otomatis menciptakan sebuah dunia modern, serta membawa kekuatan energi kepada orang-orang di semua negara, termasuk komunikasi global. Di bidangnya, Tesla adalah pelopor, dan penelitiannya sangat maju dengan syarat teknologi tinggi yang bertanggung jawab untuk menghasilkan dan mendistribusikan listrik, baik besarnya, kapasitas, dan juga jarak yang sangat jauh. Dan pada tahun 1905, Tesla mengajukan paten di Amerika Serikat yang berjudul Seni Mentransmisikan Energi Listrik Melalui Media Alami, yang menguraikan desain untuk serangkaian generator di seluruh dunia yang akan memanfaatkan ionosfer untuk pengumpulan energi. Dia melihat planet bumi itu sendiri dengan dua kutubnya sebagai generator listrik raksasa dengan energi tidak terbatas. Dan desainnya yang berbentuk segitiga dikenal sebagai piramida elektromagnetik Tesla. Dan di antara inspirasi kuncinya adalah piramida Giza. Sesuatu yang telah membuat Tesla tidak henti-hentinya tertarik. Dia percaya bahwa bangunan kuno ini adalah pemancar energi raksasa dan memandang mereka ketika menyusun desainnya sendiri. Dia percaya bahwa piramida mengandung kekuatan untuk mengirim energi secara nirkabel karena bentuk dan lokasinya, yang memberikan inspirasi untuk menara Wardenclyffe. Eksperimentalnya dan desainnya untuk generator yang secara teoritis dapat menggunakan ionosfer bumi sebagai sumber energi. Ada juga penemuan yang mengatakan bahwa piramida merupakan pembangkit listrik tanpa kabel atau dikenal dengan istilah Pyramid Power Plant. Banyak bukti yang mendukung pernyataan ini, dan relief yang terdapat dalam piramida juga menjelaskan bahwa tempat itu merupakan pembangkit listrik peradaban Kemitian. Dan ini adalah salah satu dari teori yang berkembang. Peradaban Kemitian sendiri disebut-sebut sebagai peradaban yang jauh lebih tua dari peradaban Mesir kuno. Selain beberapa hal yang mengejutkan tersebut, terdapat juga keanehan pada suhu di dalam piramida. Sebagai informasi, piramida Agung Giza adalah bangunan tertinggi di dunia sampai abad ke-19 dan masih menjadi salah satu struktur buatan manusia terbesar hingga kini. Piramida ini berdiri 2560 sebelum Masehi dan pada masa pemerintahan Firaun Khufu, dengan lama pembangunan sekitar 20 tahun. Sampai saat ini, pertanyaan tentang bagaimana tepatnya piramida berdiri masih menjadi teka-teki. Monumen ini merupakan bagian dari nekropolis Giza, yang berisi dua piramida yang lebih kecil serta beberapa kuil dan makam lainnya. Terdapat sebuah keanehan yang terjadi di piramida besar Giza, yang selalu memiliki suhu konstan 20 derajat Celcius di dalamnya. Tentu terdapat sebuah mekanisme pendingin yang diaplikasikan ketika membangun. Terlebih lagi, suhu di luar pada kondisi sangat panas bisa lebih dari 30 derajat Celcius. Hingga saat ini, sains belum menemukan jawaban akan hal ini. Namun diduga, temperatur di dalam piramida tersebut ada hubungannya dengan kesamaan temperatur dengan suhu internal bumi. Gagasan bahwa peradaban di seluruh dunia telah berevolusi dari keadaan primitif menuju yang lebih maju adalah sesuatu yang ilmuwan telah coba implementasikan dan tempatkan sebagai kebenaran tertinggi di dalam masyarakat, sekolah, dan buku sejarah kita. Ataukah ada kemungkinan lain? Apakah memungkinkan jika peradaban kuno jauh lebih maju dari yang kita duga? Melihat referensi sejarah yang dapat ditemukan di berbagai peradaban kuno di seluruh dunia, kita akan menemukan banyak pola dan rincian yang menceritakan kisah yang berbeda dari yang dijelaskan oleh ilmuwan mainstream. Teknologi canggih ini hadir di Mesir kuno, Sumeria kuno, dan di Amerika Utara, Tengah, dan Selatan. Seperti listrik, elektrokimia, teknologi elektromagnetik, metalurgi, teknik lanjutan termasuk hidrogeologi, kimia, fisika, dan bentuk matematika, dan astronomi yang lebih maju digunakan ribuan tahun yang lalu untuk menghasilkan banyak tenaga. Banyak yang mengatakan bahwa zaman dahulu ilmu pengetahuan berkembang sangat pesat. Bagaimana pula dengan teknologi? Banyak teknologi canggih di luar nalar manusia saat ini yang banyak kita temukan pada peradaban kuno. Banyak sekali ditemukan benda canggih di masa lalu yang sangat misterius dan sulit untuk dipecahkan. Tambahan, silakan berikan tanggapan dan komentar di kolom komentar di bawah. Sebenarnya sama banyak hal yang belum akan kita bahas. Untuk membahas
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangsa Nisnas bukan bangsa dengan peradaban maju, namun akibat sering berbuat kerusakan di muka bumi, akhirnya bangsa ini dimusnahkan oleh Tuhan. Tunjukkan cerita. Silakan tonton video ini sampai tuntas supaya tidak salah paham, dan supaya lebih bermanfaat silakan share video ini ke sosmed kalian agar teman-teman kalian tahu, dan marilah mulai dengan bacaan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Disebutkan dalam kitab-kitab bahwa ada orda makhluk yang menghuni dan menguasai bumi sebelum orda manusia. Konon dikatakan bahwa makhluk tersebut adalah bangsa jin dan bangsa Nisnas. Bangsa Nisnas adalah makhluk hidup pertama di bumi. Mereka hidup satu masa dengan jin, mereka pun hidup satu masa dengan dinosaurus. Apabila Anda sering mengikuti perkembangan penelitian pada zaman dahulu, pasti Anda akan bisa menemukan hal-hal yang ganjil pada zaman dinosaurus. Hanya ada satu manuskrip di dunia yang sedikit mengupas tentang hal ini. Manuskrip ini sekarang di Chapel di Swedia. Bangsa Nisnas adalah bangsa yang besar yang musnah jauh sebelum Nabi Adam alaihissalam diturunkan di bumi. Bangsa Nisnas dipercaya hidup jauh di utara bumi, dekat dengan kutub utara. Salah satu kota tempat terdapatnya peninggalan bangsa Nisnas ini adalah Spitsbergen. Di kota inilah banyak terdapat peninggalan-peninggalan dari bangsa yang telah musnah ini, seperti lukisan-lukisan manusia bersayap ataupun makhluk setengah hewan. Mungkin pada zaman tersebut, makhluk-makhluk setengah hewan memang eksis di bumi. Bahkan mungkin setelah bangsa ini musnah, sisa-sisa dari mereka yang bertahan dianggap dewa oleh orda manusia. Tak heran di berbagai penjuru dunia, kita dapat menemukan berbagai artefak atau lukisan manusia setengah binatang. Bahkan di Indonesia sendiri, terdapat artefak manusia setengah binatang seperti manusia Garuda. Di salah satu candi di Jawa Tengah, terdapat badan manusia dengan sayap dan kepala burung. Sama halnya dengan di Mesir yang terdapat dari lukisan piramida, yaitu berbadan manusia berkepala burung. Atau mungkin mitologi dan legenda dahulunya adalah memang kenyataan, seperti mitologi Yunani yang banyak menyebut dan menggambarkan manusia setengah hewan, atau legenda dari tanah Jawa yang menceritakan manusia setengah hewan, yaitu badan manusia kepalanya anjing yang lazim disebut dengan Aul, hampir sama dengan dewa Anubis dalam kepercayaan Mesir kuno. Spitsbergen sendiri terletak dekat sekali dengan lingkar kutub. Di sana matahari hanya bersinar sekitar setengah bulan saja dalam satu tahun. Jadi selebihnya gelap gulita. Kegelapan tersebut hanya diterangi oleh aurora borealis. Banyak sekali peninggalan masa lalu yang tidak terlacak di sana. Peninggalan-peninggalan masa lalu sebelum manusia menguasai bumi. Konon dikisahkan bahwa bangsa Nisnas ini adalah bangsa yang sangat maju. Bangsa Nisnas ini diberikan kemampuan yang luar biasa. Akal dan pikiran mereka jauh melampaui manusia saat ini. Satu kelebihan mereka sangat luar biasa, yaitu mereka mempunyai kemampuan telepati yang sangat hebat. Teknologi mereka sangat maju, lebih dari teknologi pada saat ini. Mereka telah membangun kota-kota yang sangat megah dengan segala teknologi canggih dan tata kota yang sempurna. Bangsa Nisnas mempunyai postur yang jauh lebih tinggi dari manusia saat ini. Tak heran kuil-kuil di bangunan yang dibangun oleh mereka begitu besar dan megah. Ras mereka dibagi menjadi beberapa, ada yang sangat mirip dengan manusia namun memiliki sayap, ada juga yang berbadan manusia berkepala binatang atau sebaliknya. Karena kecongkakan ego dan nafsu, mereka saling berperang antar sesamanya hingga akhirnya bangsa ini dihancurkan oleh Azazil atas perintah Tuhan, dikarenakan mereka telah lupa atas tugas yang telah diberikan oleh Tuhan. Hampir semuanya pasukan Nisnas ini musnah dalam pertempuran dengan pasukan langit yang dipimpin oleh Azazil. Yang tersisa hanya sedikit dari mereka dan peninggalan mereka. Itu pun hanya diketahui oleh manusia-manusia tertentu saja. Selain di Spitsbergen, peninggalan mereka pun ada di Swedia dan suatu kawasan di Asia. Dengan kecongkakan, ego, dan nafsu mereka terus berperang dengan sesamanya demi memperebutkan wilayah dan kekuasaan. Dengan kemampuan akal dan penguasaan teknologi yang luar biasa maju, mereka mampu menciptakan segala persenjataan yang melampaui zamannya. Mereka telah menciptakan apa yang kita sebut sebagai nuklir.
Pesawat terbang, teknik pengolahan dan peleburan logam yang nyaris sempurna atau teknik ini ternyata ditemukan kembali di Damaskus yang terkenal dengan pedang-pedangnya yang mempunyai ketajaman yang luar biasa, tetapi sayangnya teknik ini kembali musnah dan tidak ditemukan kembali. Dengan kemampuan inilah mereka berperang menindas sesamanya, di mana yang lemah adalah mangsa bagi yang kuat. Mereka telah melupakan tugasnya sebagai khalifah di muka bumi. Karena itulah Tuhan mengutus ribuan malaikat yang dipimpin oleh Azazil dan ribuan burung-burung neraka atau Phoenix. Melihat kedatangan para pasukan langit, mereka sangat panik. Musnahlah segala kesombongan akan pengetahuan dan teknologi mereka yang kuasai. Yang ada hanyalah rasa penyesalan atas perbuatan yang telah mereka lakukan. Namun semuanya terlambat, pasukan langit telah datang dan siap menghancurkan mereka. Singkat cerita, mereka dimusnahkan dari muka bumi ini untuk digantikan oleh khalifah yang baru yaitu Adam alaihissalam. Namun bangsa Nisnas ini sebagian ada yang dapat bertahan dan melarikan diri dari serangan tersebut. Dan mereka pun menyebar untuk membentuk koloni dan membangun peradaban mereka kembali. Sebagian dari mereka berwujud manusia setengah ikan melarikan diri ke palung-palung laut yang paling dalam. Mereka inilah yang sering kita dengar sebagai putri atau putra duyung. Mereka membangun peradaban mereka kembali di bawah laut dengan kota-kota yang tidak kalah canggihnya dengan kota mereka yang telah hancur sebelumnya. Sedangkan sebagian dari mereka yang bertubuh manusia setengah binatang dan mereka mempunyai bentuk seperti manusia tetapi memiliki sayap saling membantu untuk membangun peradaban yang baru. Mereka berpencar dan berjanji untuk saling membantu dalam membangun peradaban yang baru. Mereka yang mempunyai fisik mirip manusia dan bersayap membangun peradaban di kota-kota yang sangat megah sekali selama ratusan tahun yang kita kenal sebagai Atlantis. Sedangkan mereka yang berwujud manusia setengah binatang membangun apa yang kita sebut sebagai bangsa Lemuria. Dan terjadilah perhimpunan di antara mereka yang melahirkan makhluk-makhluk jenius yang melampaui zamannya. Mereka sudah dapat melakukan perjalanan antar galaksi. Mereka juga sudah menciptakan satelit-satelit pengintai, tetapi hanya satu yang tersisa hingga saat ini, yang kita kenal sebagai bulan. Dan mereka menciptakan berbagai macam alat-alat perang yang sangat canggih. Akan tetapi, suasana damai tidak berlangsung lama. Mereka kembali pada tabiat dasar mereka, yaitu ingin menguasai dan menghancurkan. Akhirnya, terjadilah peperangan maha dahsyat yang melibatkan persenjataan super-super canggih yang mereka miliki. Maka kembali hancurlah peradaban yang telah mereka bangun dengan susah payah karena ulah mereka sendiri. Akhirnya mereka selamat melarikan diri ke planet-planet yang sangat jauh. Tetapi sesekali mereka mengunjungi bumi, tempat kelahiran mereka dahulu kala untuk menyebarkan pengetahuan yang mereka kuasai. Merekalah yang mengajarkan bangsa Mesir tulisan hieroglif, piramida, dan ilmu-ilmu kedokteran. Mereka jugalah dalang di balik perang maha dahsyat yaitu Perang Mahabharata, kemudian Nazca-Land, peradaban Inka, Crystal Skull, Vimanas. Mereka jugalah yang kini kita sebut sebagai UFO. Pada zaman dahulu mereka mendapat panggilan dewa dengan kendaraan yang mengeluarkan api atau cahaya yang sangat terang, yang sesungguhnya adalah kendaraan mereka. Mustahil seorang manusia biasa dapat membangun suatu yang rumit dan kompleks sama seperti pembangunan piramida atau candi-candi. Tidak mungkin manusia zaman dahulu dapat membangunnya tanpa ada campur tangan dari suatu makhluk yang mempunyai intelijensia yang sangat tinggi. Ini adalah salah satu contoh bahwa mereka masih ada dan mereka ingin diketahui. Nah teman-teman, itulah tentang seputar bangsa Nisnas. Bagaimana nih menurut Anda? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Jadi yang selama ini kita anggap alien, ternyata menurut naskah ini adalah bangsa Nisnas. Oke, langsung saja silahkan tulis komentarnya. Oke, terima kasih dan sampai jumpa.